kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Kristen Wong GKJW. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya, menggumulinya di masa-masa Advent yang kedua kali ini, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan agar apa yang kita renungkan benar-benar boleh menjadi berkat buat kita semua di dalam menapai hari lepas hari. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkaulah empunya dari segala kehidupan yang kami miliki. Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan yang ada di dunia ini. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Berkatalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, bacaan kita pada saat ini di hari-hari ini atau di minggu-minggu Advent ini terambil dari perjanjian baru. Dari perjanjian baru yaitu dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah aku
lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah saudaraku yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan menggumulinya, melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada saat ini boleh kami beri judul yaitu bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12 menceritakan yaitu sebuah perjalanan Yohanes Pembaptis di dalam melaksanakan tugas pelayanannya untuk memberitakan berita kebenaran, di dalam menjalankan tugas pelayanannya untuk menyampaikan berita dari surga, berita kebenaran bahwa akan datang seorang juru selamat, seorang penguasa, seorang raja yang adil ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk menyiapkan hati kita masing-masing. Kita diajak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini dengan pertobatan. Dengan bertobat dan melakukan sebuah perubahan dalam hidup, agar kita mampu menyambut Sang Mesias ini dengan pertumbuhan iman dan berbuah sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent, Bapak dan Ibu, adalah masa penantian. Oleh karena itu di masa Advent ini, marilah kita luangkan waktu untuk bertunas. Marilah kita luangkan waktu agar iman kita bertumbuh dengan baik. Marilah kita luangkan waktu agar iman ini bisa berakar, bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Advent ini bukan sekedar menunggu, tetapi masa-masa Advent ini adalah masa-masa yang penting bagi kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk membuat iman kita menjadi berakar lebih dalam lagi di dalam diri Yesus Kristus, agar iman benar-benar berkarakter sebagai anak-anak Allah. Agar iman kita ini benar-benar bisa bertumbuh bagaikan benih yang ditanam dan menghasilkan benih yang baik, menghasilkan buah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi itu Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang berbahagia, iman tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak menempel pada batangnya. Sebuah pohon tidak akan berbuah dengan baik kalau tidak menempel pada batangnya. Begitu juga dengan iman kita. Yang kita telah mengaku sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus. Iman tidak akan pernah bertumbuh dengan baik bila kita tidak menempel pada diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bagaimana agar iman bisa bertumbuh? Bagaimana agar iman kita bisa berakar dan menghasilkan buah yang baik? Satu-satunya jalan, kita harus bertobat. Bertobat perlu tindakan, saudara. Bertobat tidak cukup dikatakan. Bertobat tidak cukup hanya
Di bibir hanya mengatakan bertobat, akan tapi sebuah pertobatan perlu tindakan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebuah pertobatan perlu perbuatan nyata. Sebuah pertobatan harus berani mengakui dosa dan kesalahannya di depan Tuhan. Sebuah pertobatan harus berani merubah karakter. Harus berani merubah pola pikir yang dulu tidak berkenan kepada Tuhan dan dirubah menjadi berpikir seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertobat harus membuahkan hasil yang baik. Agar pertobatan kita menghasilkan suatu pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita melakukan suatu perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Allah? Apakah selama ini perilaku kita sering melukai hati Tuhan? Apakah selama ini setiap kegiatan kita, bibir dan lidah kita senantiasa mengatakan suatu perkataan yang kurang berkenan di depan Tuhan? Saatnya di minggu Advent ini kita rubah pola pikir kita. Kita rubah mindset kita yang selama ini senantiasa mendatangkan dosa. Mari kita menempel pada diri Yesus yang sejatinya hidup, yang sejatinya mempunyai kehidupan. Kita menempel pada diri Yesus agar kita bisa berbuat dengan baik. Lupakan kesalahan orang lain. Lupakan dendam orang lain. Berbuatlah kasih satu dengan yang lain. Karena kita memang anak-anak kasih. Di masa-masa Advent ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di masa-masa Advent ini adalah masa-masa yang terbaik untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar kita peringati di dalam perayaan Natal ini. Sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan marilah pertobatan itu kita wujud nyatakan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap perkataan kita. Jangan kita bangga menjadi orang Kristen kalau kita tidak bertobat. Jangan kita bangga bahwa kita ini orang-orang Kristen. Akan tetapi bibir dan lidah ini sering mengatakan suatu perkataan yang tidak baik. Jangan bangga kita punya gereja yang megah, akan tetapi perbuatannya jauh dari kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai orang Kristen yang benar-benar beriman, yang benar-benar percaya Yesus, marilah kita terus menempel pada diri Yesus Kristus, sang batang kehidupan, sang jatinya kehidupan, sang jatinya berkat. Percuma kalau kita bertobat, akan tetapi tidak ada perubahan dalam hidup ini. Oleh karena itu mari kita bertobat. Kita lakukan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar Natal yang akan kita peringati bersama boleh mendatangkan berkat pada kita bersama. Boleh mendatangkan berkat pada setiap orang yang percaya. Mari kita melakukan yang terbaik, berbagi kasih sesuai dengan rencana Tuhan agar iman kita berakar, bertumbuh dan berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di masa Advent ini kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ratakan hati kita yang sering bergejolak dengan begitu dinamika kehidupan yang syarat dengan dosa. Kita ratakan. Kita sucikan hati dan pikiran kita yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di depan Tuhan. Kita sucikan, kita kuduskan. Sambut Natal dengan sukacita. Sambut Tuhan dengan sukacita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya dan menempel di dalam diri Yesus itu sendiri. Akhir kata, selamat
berhari Minggu Advent yang kedua. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan selamat menyambut Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Amin. Jika oleh pencobaan cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Naikkan doa padanya.